Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini aku mau pick a card. Ini ada deck 1, deck 2, deck 3 tentang benarkah dia sudah lupakanku. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Tetap mintanya kepada Tuhan kalian masing-masing. Ini hanya menarik energi di bawah alam sadar. Kita membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu kalian 3 menit. Ini bayangi orangnya. Insya Allah ini bisa resonate dan menarik energinya dia ke kalian. Oke. Oke, kita mulai ya. Aku akan pilih deck. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Benarkah kita lihat dengan situasinya dia saat ini, orang yang kalian dealkan? Free the lovers. Eight of Pentacles. The King of Pentacles and the Ace of Wands. Okay, Nine of Cups, the Seven of Cups, and Ace of Wands. Ini kalau aku lihat ya, dengan energi seperti ini, ya dia ingin bebas tentang percintaan. Jadi seperti burung kemana dia pergi, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, dan ini arahnya pun ada yang berlawanan ya. Jadi memang situasinya dia ini sedang mencari kepuasan cinta. Dia hanya mementingkan dirinya dia sendiri tentang kebebasan. Situasinya dia sedang sibuk tentang pekerjaan, Eight of Pentacles and the King of Pentacles. Sibuk tentang komitmen ataupun coba untuk bekerja keras untuk menghasilkan suatu hubungan yang lebih baik ataupun suatu jabatan. Ya, jadi dia masih ingin terbang bebas. Dan the bottom of the decknya di sini, harapan dia itu masih kehalang ya. Two Swords, the Nine of Cups. Jadi adanya kesuksesan ini masih menghayal saja, menghayal bisa sukses kembali
ya bisa membangun lagi tentang talentanya dia, meraih impiannya dia. Ini hanya menghayal. Dia pun bingung dengan keinginannya dia tentang cinta, karena yang dia jalani saat ini hanyalah tentang seksual. Situasinya sedang memperbaiki tentang komitmen dia, yaitu ingin membebaskan diri saja dulu ya, dan fokus tentang pekerjaan karena keuangan. Jadi memang dia percintaannya tidak hanya satu orang ya, kalau aku lihat, dan dia bisa saja dengan orang lain ini coba memperbaiki juga, tapi situasinya dia tidak ingin terkengkang, dia hanya fokus dalam pekerjaan. Apakah benar dia telah melupakanku? Ten of Swords, the Ten of Wands, the Star, Ace of Swords, Eight of Wands. Dia masih fokus sama kamu, sulit melupakan kamu ya, karena dia melihat kamu sebagai bintangnya. Sulit untuk melupakan kamu karena the Sun, the High Priestess, Three of Wands. Sebagian dari kalian ini ada yang long distance. Three of Wands, the High Priestess, the Emperor, the Sun, and the Six of Wands, and the Ten of Swords. Terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri yang bersikap narsis untuk kebahagiaan dia sendiri. Permainan dia dengan orang ketiganya ini, terutama yang long distance, secara diam-diam dia membina hubungan dengan orang ketiganya karena dia mementingkan kebahagiaan dia sendiri untuk mendapatkan perhatian dan kesuksesan. Ternyata mengakibatkan karma, kutukan. Jalinan kasih yang dia bangun semuanya permainan oleh orang ketiganya ini menjadi karma, dan dia tidak bisa melupakan kamu. Fokus untuk move on, tapi ada keinginan kembali dengan kamu. Sulit untuk bisa berkomitmen dengan orang lain, dan dia hanya mencari kesuksesan dari hubungan dengan orang lain. Tapi ternyata dia tetap fokusnya ke kamu nanti. Masih stalking tentang kamu. Dia merasa beban jika dia memiliki komitmen dengan orang lain. Dan dia ingin sukses lagi tentang pekerjaan dia. Dia fokus tentang apa tujuan hidupnya dia. Dia ingin berkomitmen, ingin move on, tapi tidak bisa melupakan kamu. Karena dia sadari kemenangan dia telah ending. Sifat narsisnya dan sifat kekanak-kanakannya dia. Apakah dia akan hubungi kamu lagi?
Four of Swords, Two of Swords. Page of Swords. Kamu bisa berurusan dengan air sign, fire sign, earth sign. Water sign hanya sedikit aku lihat. Ada rasa takut untuk bisa menghubungi kamu, tapi dia memantau kamu dari kejauhan. Dia stalking. Dia coba untuk memperbaiki tentang kejujuran dia, memperbaiki kemunafikannya dia. Aku lihat setiap dia bercinta dengan siapapun akan keblok kesuksesannya. Lelah dalam proses healing, capek mengukir cita-cita, tapi tidak pernah tercapai apa yang dia inginkan. Merasa beban yang sangat berat tentang percintaan, terutama tanggung jawab. Ketakutan tentang kejujuran, terutama terhadap komitmen. Tapi dia stalking kamu. Dia memantau kamu. Ada sebuah keluarga dari dia yang tidak setuju atas pilihannya dia yang sekarang. Coba untuk fokus memperbaiki cita-citanya, tapi dia lelah karena dia belum bisa memperbaiki kemunafikannya dia atas kejujuran terhadap kamu. Setiap dia berhubungan dengan siapapun selalu keblok, yaitu tentang kejujuran atas komitmen. Makanya dia ingin bebas. Dia ingin kembali sama kamu, ada. Suatu hari nanti dia akan coba untuk hubungin kamu. Tapi memang dia butuh waktu sangat sangat lama, butuh waktunya untuk menyadarkan dia. Rasanya lelah tentang mencari cinta, tapi dia tidak bisa sendirian. Selalu mencari cara untuk membahagiakan dirinya, tapi dia tetap fokus dalam pekerjaan. The runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Karena dia orangnya keras kepala, lari dari kenyataan, lari dari komitmen, lari dari tanggung jawab, sehingga ini menjadi beban hidupnya dia sendiri. Karena dia mendengarkan egonya. Dia lari dari hubungan ini dengan kamu karena dia takut terikat. Transcending obstacle, learning expansions, new pace, preparing for union. Dia akan mengejar kamu karena banyak perubahan tentang permasalahan dalam hidupnya. Dia prepare untuk kembali ke kamu, tapi dia nggak tahu kapannya. Tapi dia sudah prepare akan komunikasi lagi dengan kamu.
Dia memantau kamu saat ini. Soulmate, soul connections, partnership, agreements, soul contract. Karena kalian memang adalah ikatan cinta di masa lalu. Dan saat ini kalian sedang break up. Separation, stop the patterns, silent treatment, abundance. The key, case on the rings, many options. Decision, unconventional, string along, one night stand. The mask. So, dia tidak menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya terhadap cintanya sama kamu. Karena dia terlalu banyak pilihan. Semakin dia lari, semakin dia mengejar kamu nanti. Bahkan dia sedang memantau kamu. Selama break up dengan kamu, dia selalu mempunyai cinta satu malam dengan orang manapun. Kebebasan. Dan dia memakai topeng. Dia gak bisa ngelupain kamu karena kamu adalah soulmate-nya. Mencoba untuk menutupi perasaan dia dengan kemunafikannya dia, semakin dia menginginkan kamu nanti. Karena dia lelah tentang healingnya dia. Dia akan mengejar kamu. Tapi butuh waktu. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Getting to know each other. As you reveal your inner self to each other, your bonds depends. Selama ini kalian sudah break up ya, sudah lumayan lama. Silent treatment adalah sebagai kunci utamanya dia untuk lari dari kenyataan, yaitu mendiamkan kalian. Attractions, you attract romantic love by enjoying this the moment fully. Romantic feeling. Bismillah. Ya, dia harus mencintai dirinya dia sendiri untuk mengenal kalian satu sama lain. Semakin dia lari, semakin dia akan mengejar kamu di kemudian hari. Karena setiap dia bercinta dengan siapapun, terus akan terhalang keblok kesuksesannya. Karena yaitu tentang tujuan hidupnya. Komitmen, dia takut sekali tentang kenyataan. Fokus dengan satu komitmen. So, aku lihat di sini, dia harus bisa attractions, romantic love dengan dirinya dia sendiri untuk bisa mengenal siapa kamu, siapa dirinya selama berpisah dengan kamu. Jadi dia nggak ngelupain kamu ya, dia masih memantau kamu. Detachments, you are releasing old patterns and ideas that no longer serve you highest ideals of love. Dia sadari kisah lamanya kalian ini memang sudah tidak lama lagi akan menjadi cinta yang paling tinggi. Jadi kayak levelnya lebih tinggi lagi, dan dia sadari hal itu. Menyadari kisah cinta kalian ini ya nggak akan lama lagi ya, kalau aku lihat bisa ideal lagi. Karena dia akan mengejar kamu. Cause effect. You are aware that the love you created in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results. Ya, semua ini kan
efek dari sikapnya dia yang mendiamkan kamu, sikapnya dia yang tiba-tiba ngeblok komunikasi kamu, terus ghosting kamu, ya. Dan sekarang ini berbalik kepada dia. Dia yang memantau kamu, dia yang tergila-gila dengan kamu. Dia sadari, ya kamu adalah soulmate-nya dia. Karena dia sadari kesalahannya dia adalah kebebasan. Karena dia mendengarkan omongan orang. Dia merasa gak bebas dengan kamu, selama dengan kamu. Tapi dia sadari universe ataupun Tuhan menyadari dia tentang kesetiaan, komitmen untuk mendapatkan cinta sejati. Apakah dia benar-benar sudah melupakanku? Belum. Dia malah justru makin mantau kamu. Ya, so aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 1. Tetap semangat, ingat, jangan baper atas readingan ini. Tetap menjadi dirimu, ya, dan kamu harus mempunyai prinsip dalam hidupmu. Oke? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya orang yang kamu dealkan. Sorry guys. Six of Swords in the reverse, Ace of Wands in the reverse, the Queen of Pentacles. Dia situasinya mentok ya. Banyak kegagalan tentang komitmen juga. Dan dia merasa belum bisa move on dari kamu. Mencoba menjalin cinta dengan yang lain juga sih. Untuk move on. Dijalani dengan seksual tapi pada akhirnya gagal. Dan dia ingin berkomitmen kembali lagi ke kamu. Five of Pentacles and the Ten of Pentacles, Ten of Wands. So kalau aku lihat dia sulit sekali. Eight of Wands, ya, banyak kegagalan yang dia raih dari hubungan triparty ini karena ada Three of Coins dan sulit. Ya, sulit sekali dia gapai kebahagiaan lagi karena ada Five of Pentacles dan ini ada skandal yang terjadi. Progres kehidupan untuk bahagia dari kebahagiaannya sama kamu dia lanjutkan dengan orang lain sehingga sulit untuk bisa meninggalkan. Ya, karena ada orang yang tidak suka dengan hubungannya dengan kalian sehingga dia hadirkan orang ketiga dan dia main di belakangmu. Ya,
bersenang-senang sehingga dia kehilangan keuangan, kehilangan jabatan, dan situasinya dia stuck, tidak bisa move on dan gagal berkomitmen juga dengan kamu karena dia kehilangan kamu. Perjalanan hidupnya ini banyak kegagalan, dan dia juga kalau aku lihat sudah nggak terlalu obsesi tentang seksual ya. Apakah dia benar-benar sudah melupakanku? Dibayangin orangnya. The Queen of Cups, the Knight of Coins, the Nine of Cups, Nine of Swords, and the Ace of Swords in the bottom of the deck. The King of Pentacles, the Four of Cups, the Judgment, Three of Pentacles, the Queen of Swords. Guys, kamu tegaskan pikiran buruk kamu. Kamu coba untuk mengkritik dengan kejujuran kamu ya terhadap triparty ini yang membuat kamu ingin bangkit, belajar bangkit dari kekecewaan kamu karena dijadikan pilihan oleh si maskulin ataupun orang yang kamu dealkan. Kamu coba untuk mengendingkan. Sakit rasanya untuk maskulin ataupun untuk dia, tapi ini terpaksa kamu lakukan. Benarkah dia sudah lupakanku? Belum. Dia melihat kamu penuh dengan keibuan atau kebapaannya, dewasa. Dan dia tahu kamu juga belum bisa move on dari dia. Dia tahu, dia rasakan energi itu. Walaupun tidak ada komunikasi dari kalian, tapi dia rasakan. Dia tahu kamu juga masih bermimpi tentang dia. Dia tahu hal itu. Dan dia ingin kembali sama kamu. Ini juga stres karena ya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, karena dia orangnya tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki ketika sama kamu. Berharap bisa dengan kamu lagi, tapi dia bermain di belakangmu demi keserakahannya dia. Dia memakai topeng. Bersenang-senang ketika dia sukses dengan kamu, tapi dengan orang lain, ya penuh dengan topeng. Kamu juga sebenarnya gagal move on ya sebenarnya. Masih belum bisa move on dari dia. Tapi di sini dia juga belum bisa komunikasi dengan kamu sepenuhnya. Karena ada rasa takut yang dia ingin jujurkan ke kamu. Apalagi dia melihat kamu sudah tegas. Walaupun kamu sudah memutuskan communication, tapi dia merasakan kamu masih memikirkan dia juga. Belum bisa melupakan dia sepenuhnya. Dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah. Dan dia tidak tenang. Telah memanfaatkan kebaikan kamu. Dan dia tahu dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Di sini kamu coba untuk menjadi dirimu sendiri. Tapi memang kamu sadari kamu belum bisa melupakan dia sepenuhnya. Apakah dia akan hubungi kamu?
The World. The Hangman. The Fool. Ace of Swords. The Four of Cups. The King of Pentacles. Ace of Swords. Sedang berpikir kejujuran apa yang harus dia katakan ke kamu, dan energinya lambat untuk dia lakukan. Kalau aku lihat, apakah dia akan menghubungi kamu? Belum. Bahkan dia masa bodoh tentang kamu sebenarnya. Tapi jadi gini loh, dia sebenarnya ingat kamu, tapi dia coba untuk cuek, masa bodoh aja. Di sini aku lihat kamu coba untuk menyadari diri ya, kegagalan kamu, dan kamu ingin mengendingkan kehidupan kamu yang stuck, yaitu memulai kehidupan baru. Sedangkan dia yang dia mulai ini mengalami kegagalan perlahan demi perlahan. Dunianya dia, kesuksesannya dia ini mengalami kegagalan. Dan pekerjaannya pun, kestabilan hidupnya pun stuck. Karena harapannya itu ada sama kamu. Kesuksesan, jadi apapun yang dia inginkan tercapai itu ya hanya sama kamu. Tapi dia orangnya terlalu naif, terlalu cuek, bahkan ya dia orangnya kayak, ya kalau dibilang masa bodoh ya kayak orang nggak merasa bersalah aja sih. Terkadang dia stres juga dengan sikapnya dia, depresi, karena dia tahu kesuksesannya dia menggantung itu dari kebodohannya dia sendiri. Sebenarnya dia tahu, dan mengalami kegagalan tentang kehidupan dia sendiri adalah hasil dari kebodohannya dia atau kebebasan yang dia inginkan. Keinginan dia untuk move on dari kamu gagal juga sebenarnya, karena dia belum bisa melepaskan tentang cita-citanya bersama kamu. Dia belum bisa melepaskan karena dia tahu harapan dan doa bisa tercapai, apa yang dia inginkan itu ketika dengan kamu, karena kamu orangnya berkomitmen. Sedangkan di sini aku lihat kamu sudah stres memikirkan hubungan yang tidak saling peduli gitu loh. Jadi kayak dicuekin gitu. Aku lihat di sini, apakah dia akan hubungin kamu? Enggak ya. Sinilah yang membuat kamu stres, karena kamu merasa enggak diperhatikan, enggak dihargai. Dan kamu sudah berpikir untuk memulai kehidupan baru kamu, sedangkan dia masih ingin bebas. Karma, relationship, feeling, fleeting triggers turmoil, resentments, letting go and loving you. Separations, sadness and missing you, thinking about you, yearning, answer of the future. Kamu juga kurang yakin ya untuk masa depan kamu dengan dia. Kamu juga ngerasa akan banyak kegagalan ketika kembali lagi dengan dia. Stab it in the back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Addictions,
codependence, obsession, possession, controlling, has a block restraints. Jadi hubungan kamu dengan dia ini karmic circle. Banyak sekali permasalahan yang terjadi, pembelajaran dalam hidupmu. Selama berpisah ini banyak sekali pengkhianatan terjadi dan dia ketergantungan akan hal itu. Jadi memang dia belum bisa memprioritaskan kamu. Kamu juga masih berharap ingin kembali ke dia, tapi kamu juga sudah berpikir untuk bisa move on, ya, dari dia. Karena banyak sekali hubungan ini saling menyakiti satu sama lain. Mirroring each other, relationship reflects. Jadi ya harus introspeksi satu sama lain, kamu dan dia. Sebenarnya kamu dan dia ini ya kompetisi, mempunyai kesamaan tapi menjadi permusuhan. Dan ada orang lain dalam kehidupan dia. Makanya banyak sekali permasalahan dalam hidupmu dan ini menjadi karmic circle. It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Retreat and the heart to heart conversation and retreat past relationship. So kalau aku lihat apakah dia benar-benar sudah melupakanmu, setengah-setengah ya, 50-50, karena masih menggantung. Dia masih mencari yang lain selama tidak berhubungan dengan kamu. Dan dia sebenarnya juga gagal move on sebenarnya. Begitupun kamu. Selama berpisah, selama tidak komunikasi, hubungan kalian ini banyak sekali pengkhianatan. Bisa juga kamu dengan orang lain lagi kenalan, dan dia juga dengan orang lain selama tidak communication. Ya, jadi sudah tidak ada lagi perasaan, ungkapkan perasaan satu sama lain. Dan hubungan ini menjadi obsesi satu sama lain, terutama tentang kejujuran, komitmen, dan hadirnya orang ketiga ya dalam kehidupannya kalian. Aku lihatnya seperti itu. Selama berpisah dengan kamu pun dia dikhianati oleh orang ya. Di sini dia coba membuka lembaran baru, tapi dia terkhianati juga. Aku lihatnya. Coba membangun dengan orang lain tapi gagal terus. Ingin kembali ke kamu juga stres karena ya dia belum bisa jujur. Peacefulness, you recognize that balance, kindness, and love bring calms to your soul karena receive. Jadi ya dia nggak ada kedamaian tentang kehidupannya dia. Selama dengan kamu juga dia sudah melakukan pengkhianatan, sehingga sudah lepas dari kamu juga dia masih melakukan pengkhianatan, bahkan dikhianati juga oleh orang yang dia jalani sekarang. Discernment, you are developing the skill to distinguish love from affair and truth from illusion. Ya dia nggak damai dengan kehidupannya dia sendiri karena penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebohongan, ya penuh dengan ilusi. Dan dia nggak damai selama tidak komunikasi dengan kamu, selama berpisah dengan kamu dia nggak damai, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa.
karena ya dia masih berpikir untuk bisa menjujurkan lagi sama kamu. Ini butuh waktu untuk bisa kembali lagi ke kamu. Dia tahu kamu adalah cinta sejatinya dia. Dia tahu kalian memang ditakdirkan bersama, tapi ini adalah perjalanan karmic circle dan twin flames. Dia nggak damai ya. Jadi ini 50-50 kalau aku lihat. Apakah dia benar-benar melupakanku? Ya kadang lupa, kadang enggak. Jadi dunianya itu terbelah dua jadinya, ya. Karena permasalahannya adalah dirinya dia sendiri, dan dia harus bisa jadikan pelajaran setiap kejadian dari actionnya dia, ya. Dia harus mempunyai keberanian, ya, tentang dedicationnya, tentang cinta, hubungan, dan harus bisa komitmen dalam satu hubungan. Oke? So, apakah dia sudah benar-benar melupakanku? 50-50 ya, aku lihat. Ya, dan dia juga lagi banyak pengkhianatan yang terjadi dalam hidupnya. Oke. So, kita lanjut ke nomor 3. Jadi dia belum bisa kembali ke kamu ya. Masih dia pikirkan. Kita lihat yang nomor 3. Kita lihat situasinya dia. Eight of Swords, the King of Pentacles, the Ten of Pentacles. Dia merasa bersalah tentang hubungannya, tentang kamu ya, yang sudah menikah, yang sudah bahagia, yang sudah sukses, tapi dia depresi, penuh ketakutan, pikiran buruk. Ten of Swords, terperangkap dalam ketakutan dirinya sehingga menjadi stuck dalam sebuah hubungan untuk meraih kesuksesan dia sendiri. Situasinya dia, the Knight of Pentacles, Ace of Wands, the Five of Pentacles, Seven of Cups. Nomor 1 sama nomor 2 nih sedih. Nomor 1 sama nomor 3 nih sedih loh energinya. Menangisi kesuksesan dia yang hilang. Sedih rasanya. Dihantui tentang kehilangan, dihantui tentang drama, dihantui tentang skandal. Dan ini membuat dia trauma untuk membangun kestabilan hidupnya dia lagi. Perlahan-lahan kesuksesan yang dia raih, situasinya akan kehilangan tentang asmara, tentang seksual, bahkan spiritual yang dia bangun. Dan dia akan dihantui tentang skandal terus-menerus. Makanya dia bermimpi buruk, merasa bersalah dengan kamu. Coba untuk menatap kehidupannya dia, mencoba bertanggung jawab, tapi malah dia kehilangan impian dia.
dan terperangkap dalam ketakutan dirinya dia sendiri. Apakah dia benar-benar sudah melupakanku? Five of Cups. The Wheel of Fortune. Nine of Swords. Seven of Pentacles. Two of Cups. The Queen of Cups. Menyesal dengan langkahnya dia, menyesal dengan keras kepalanya dia. Benarkah dia sudah melupakanku? Belum, bahkan dia ingin membangunkan lagi keinginan dia untuk kembali sama kamu. Keberuntungannya dia kacau, bahkan dia takut akan karma dia di masa lalu. Dan dia ingin membangun kembali harapannya, union dengan kamu. Itu impiannya dia. Tapi di sini dia kecewa dengan keras kepalanya dia. Dia telah mengacaukan kestabilan hidupnya dia sendiri. Ya, dengan cara membangun hubungan untuk dirinya dia sendiri. Pada akhirnya dia kehilangan. Dan dia dihantui tentang skandal terus menerus yang dia tanam. Bisa 7 tahun, 7 turunan. Dan dia menghayal bisa kembali ke kamu. 7-7. Six of Swords, the Queen of Cups, the Knight of Cups, Eight of Swords. Do you know guys? Dia takut kamu move on. Bermimpi buruk kamu sudah move on dengan orang lain. Dia stres tentang petualangan dia sendiri. Dan dia dihantui bersalah atas janji-janjinya dia ke kamu. Yaitu tentang proposal. Dan dia bermimpi kamu sudah move on dengan orang lain. Kecewa dengan langkah dia karena ingin keberuntungan untuk dirinya dia sendiri. Kini hanya drama yang dia dapati dan dihantui rasa bersalah setiap saat, setiap malam. Kehilangan tentang keberuntungan ataupun kesuksesan dia, kehilangan tentang hasrat dirinya, bahkan kehilangan tentang jabatan, ya. Dan dia stres karena dia nggak memiliki apapun sekarang, bahkan kehilangan karir juga. Dia sudah dihantui tentang rasa itu. Tapi di sini dia masih menginginkan untuk kembali sama kamu. Apakah dia benar-benar sudah melupakanku? Tidak sama sekali malah ini. Dia gak bisa hidup tenang. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Tapi memang gak bisa dia lakukan. Karena dia merasa bersalah. Atas keras kepalanya dia. Atas keangkuhannya dia. Coba untuk memperbaiki masa lalunya dia. Tapi gak bisa. Kita lihat apakah dia akan hubungi kamu.
Eight of Wands, the Moon, Ten of Cups, Page of Cups, the Empress. Wow. Nomor 1 sama nomor 3 ini akan hubungin ya, tapi memang masih samar-samar sih karena rasa ketakutan dia yang begitu besar dan dia masih memantau kamu ya, bisa melalui alam bawah sadar juga ataupun melalui media sosial tapi memakai akun palsu. Apakah dia akan hubungi kamu? Ya, ingin kembali, ingin mengutarakan rasa rindunya dia sama kamu. Tapi memang dia dihantui tentang skandal. Dihantui tentang ketakutan dirinya terhadap perselingkuhan. Dia coba untuk move on juga sebenarnya, tapi nggak bisa. Mencoba membangun kembali kehidupan dia sendiri, tapi ini malah mengarahkan ke kamu lagi. Dia bermimpi tentang kamu, kangen dan gak nyaman hidupnya sekarang. Dari skandal dan drama yang dia pakai terus ya, topengnya. Dan dia merindukan seseorang yang benar-benar bisa membangun kesuksesan dengan dia dari nol. Dan dia membayangkan atau bermimpi tentang kamu. Ingin rasanya kembali sama kamu, tapi memang saat ini dia hanya bisa berfantasi. Ten of Swords, the High Priestess, and the Two of Pentacles, the Devil. Ini ada suatu pembayaran karma dari Karmic Circle. Ini ada Black Magic dan ini membuat hubungan mereka dengan orang ketiga ini saling menyakiti satu sama lain. Ya. Dan orang ketiganya ini pun mengkhianati dia. Banyak masalah tentang keuangan, sehingga orang yang kamu dealkan masih terperangkap dalam dramanya tentang kutukannya dia dari hubungannya kalian ya, karena memang ini adalah perjalanan takdirnya dia sendiri. Dia harus bisa mensukseskan karma dia sebelum kembali ke kamu. Ya, dia merindukan seseorang yang bisa memahami dia, bahkan seperti layaknya ini pasangan yang lebih dewasa gitu ya. Dan merasa dengan kamu itu ya kamu adalah kembaran jiwanya. Tapi semua hanya dia bayangi saat ini, karena ya dia mengacaukan kestabilan hidupnya dia mengacaukan tentang perjalanan suksesnya dia. Dan dia dihantui tentang karmanya dia perlahan-lahan ya di sini. Menghayal bisa kembali lagi sama kamu, membangun kebahagiaan, membangun cita-cita. Break up, separations, step the patterns, silent treatments, case on a ring. Grill with a snake, empath and narcissist, paradox, being charm or use enable boundaries. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing.
in the inner child growing. Sebenarnya hubungan ini yang bermasalah adalah dia, karena dia nggak pernah cukup. Selama berpisah dengan kamu, dia mencari cinta satu malam. Banyak pilihan. Dan banyak sekali orang di sekitarnya dia ini pura-pura baik, tapi di belakangnya tidak. Karena mereka sama-sama memanfaatkan. Dan hubungan ini memang sebagai karma hubungan dia dengan keluarga ini. Bisa saja orang yang kamu dealkan ini mempunyai traumatik di masa kecil ya. Di masa kecilnya itu banyak sekali perselingkuhan yang terjadi, dan ini membuat dia selalu patah di tengah jalan kesuksesannya dia, karena dia nggak bisa melupakan masalah di masa lalu. Dia orangnya sebenarnya gimana ya, gagal move on lah tipikalnya. Apakah dia benar-benar melupakanmu? Enggak, ini malah enggak sama sekali. Dia mengingat ingin kembali sama kamu, karena dia melihat kamu sebagai seseorang yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan ketulusan. Dia ingin kembali sama kamu. Di sini coba untuk ikuti intuisinya dia nanti. Walaupun kadang bingung untuk melangkah, tapi dia akan ikuti intuisi, membangun lagi tentang keberanian dia untuk bisa komunikasi sama kamu. Tapi dia orangnya memang selalu nggak cukup ya, selalu kurang dan kurang. Dan dia merasa patah hati. Dan ini memang adalah perjalanan twin flames-nya kalian, yang mana banyak sekali pembelajaran tentang mematahkan perasaan dan belajar tentang kesabaran, keikhlasan dalam proses koneksi twin flames. Dan dia lagi mendapati karma ya dengan orang ketiganya. Dan ini adalah processing hidup. Wedding. The situation involves marriage and codependency. Sebagian dari kalian sudah ada yang menikah. This is could be the one you have already met. So, dia nggak bisa melupakan kamu. Justru sekarang dia makin ingat dengan kamu. Dan dia merasa hubungan kalian ini memberikan banyak sekali ketergantungan. Dan dia baru sadari partner yang terbaik adalah kamu. Tapi dia gampang terhasut ya, gampang patah semangat karena dia memiliki juga masalah di masa lalu. Bisa saja dari orang tuanya yang berpisah, sehingga dia melakukan hal yang sama, yaitu menganggap enteng sebuah hubungan ya. Dan ini membuat dia menjadi orang yang narsis. Self love. Dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri sebelum mencintai orang lain lagi, atau sebelum kembali ke kamu. Dia harus bisa melepaskan sifat ketergantungan dari seseorang. Ya, terutama tentang seksual dan keuangan. Jadi dia harus bisa menghargai dirinya dia sendiri. Creativity. You love to devise new ideas, innovation, and form of illuminations. Ia yang membuat masalah ini terjadi kan dirinya dia sendiri. Dia yang mempunyai ide tentang ilusi ya, tentang ketakutannya hidupnya dia, tentang perpisahan, kekacauan, itu dari pikirannya dia sendiri ya. Cause, effect, and individuality. I don't see this, but I already said to you, pikiran dia sendiri. Individuality, you live your unique stamp of love on everything you do. Cause, effect, you are aware that the love you create in your thoughts is an agent of a chance, the foundation of your life. Jadi ini orang mempunyai trauma yang sangat besar, selalu berpikiran negatif terhadap sebuah komitmen. Dia takut diselingkuhkan, pada akhirnya dia yang menyelingkuhkan karena dia nggak mau diselingkuhkan, tapi lebih baik dia yang menyelingkuhi. Itu pikiran negatifnya dia.
Dan ini sudah membuat dia itu stres sendiri, karena ya dia harus bisa melepaskan sifat buruknya dia, yaitu pemikiran yang negatif dalam sebuah hubungan. Dan aku lihat memang dia baru menyadari kamulah yang terbaik, dan dia tahu hubungan ini penuh dengan sakit ya, penuh dengan luka, penuh dengan energi negatif. Dia sadari. Makanya di sini selama berpisah dengan kamu, banyak hal yang membuat dia tersadar. Dia kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, kehilangan kestabilan, dan sekarang dia dihantui rasa bersalah tentang skandal. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky.ms, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.